Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andara Aulia Rohiman dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai aktualisasi Pancasila dan penerapan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga saya akan mewawancarai beberapa responden dan mengenai aktualisasi nilai Pancasila. Pancasila adalah seperangkat rangkaian nilai yang secara holistik membentuk gagasan dasar berupa konsep dan prinsip dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang disebut sebagai pandangan hidup. Nilai tersebut merupakan nilai-nilai yang hidup dan terpelihara dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang mencakup berbagai suku yang berbicara dalam bahasanya masing-masing, memeluk agama atau kepercayaannya masing-masing, dan memiliki adat istiadatnya sendiri-sendiri. Nilai Pancasila muncul dari bangsa Indonesia sendiri, sehingga bangsa Indonesia adalah sumber material nilai tersebut, hasil dari pemikiran kritis dan refleksi filosofis bangsa Indonesia. Nilai Pancasila muncul dari bangsa Indonesia sendiri, sehingga bangsa Indonesia adalah sumber material nilai tersebut, hasil dari pemikiran kritis dan refleksi filosofis bangsa Indonesia. Nilai Pancasila merupakan nilai filosofi atau pandangan hidup bangsa Indonesia, yang diyakini sebagai sumber nilai untuk kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai Pancasila mencakup 7 nilai kerohanian. Yang pertama ada kebenaran, yang kedua keadilan, dan yang ketiga kebaikan, keempat kebijaksanaan, kelima etis, keenam estetis, dan yang terakhir religius, yang bersumber pada kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar falsafah negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi bangsa dan negara juga diwujudkan dan diaktualisasikan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aktualisasi adalah bentuk kegiatan yang menghubungkan pemahaman akan nilai dan kehidupan sehari-hari. Aktualisasi Pancasila berarti menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam norma dan merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Penjabaran nilai Pancasila ke dalam norma ditemukan dalam norma hukum kenegaraan dan norma-norma moral, dan aktualisasinya terkait dengan perilaku semua warga negara serta seluruh aspek penyelenggaraan negara. Pancasila adalah seperangkat rangkaian nilai yang secara holistik membentuk gagasan dasar berupa konsep dan prinsip dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang disebut sebagai pandangan hidup. Nilai tersebut merupakan nilai-nilai yang hidup dan terpelihara dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang mencakup berbagai suku yang berbicara dalam bahasanya masing-masing, memeluk agama atau kepercayaannya masing-masing, dan memiliki adat istiadatnya sendiri. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilihat dari aspek keharusan moral, subjektif, ketaatan moral, kesadaran moral, internalisasi nilai-nilai moral Pancasila, proses pembentukan kepribadian Pancasila, dan implementasi nilai-nilai Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik para founding fathers ketika negara Indonesia itu didirikan. Namun, dalam perjalanan panjang kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sering mengalami berbagai deviasi dalam aktualisasi nilai-nilainya. Deviasi pengamalan Pancasila tersebut bisa berupa penambahan, pengurangan, dan penyimpangan dari makna yang seharusnya. Dan seiring dengan itu, sering pula terjadi upaya pelurusan kembali. Aktualisasi nilai Pancasila dituntut selalu mengalami pembaharuan. Hakikat pembaharuan adalah perbaikan dari dalam dan melalui sistem yang ada. Atau dengan kata lain, pembaharuan mengandaikan adanya dinamika internal dalam diri Pancasila. Menggunakan pendekatan teori Aristoteles bahwa di dalam diri Pancasila sebagai pengada atau realitas mengandung potensi, yaitu dasar kemungkinan atau dinamik. Potensi dalam pengertian ini adalah kemampuan real subjek, atau dalam hal ini Pancasila, untuk dapat berubah. Subjek sendiri yang berubah dari dalam. Mirip dengan teori Whitehead,
setiap satuan aktual atau sebagai aktus termasuk Pancasila. Terkandung daya kemungkinan untuk berubah, bukan kemungkinan murni logis atau kemungkinan objektif seperti batu yang dapat dipindahkan atau pohon yang dapat dipotong. Bagi Whitehead, setiap satuan aktual sebagai realitas merupakan sumber daya untuk proses kemenjadian yang selanjutnya. Jika dikaitkan dengan aktualisasi nilai Pancasila, maka pada dasarnya setiap ketentuan hukum dan perundang-undangan pada segala tingkatan sebagai aktualisasi nilai Pancasila atau transformasi ke kategori tematis menjadi kategori imperatif harus terbuka terhadap peninjauan dan penilaian atau pengkajian tentang keterkaitan dengan nilai dasar Pancasila. Bukan aku, boy. Halo kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Udah biasa kok saya di ya. Kak ini mau nanya mengenai aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebelumnya nama kakaknya siapa? Nama saya Rebecca. Oke, Kak Rebecca. Pertanyaan pertama nih, apa yang kakak pahami tentang makna aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya, aktualisasi Pancasila dalam sehari-hari itu adalah bagaimana kita menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti berinteraksi sosial, toleransi terhadap sesama, dan berpolitik gitu, dalam ikut serta dalam politik. Iya, oke, baik. Yang kedua nih, mengapa penting bagi generasi muda, terutama bagi kita ya, mahasiswa, untuk Berisik anjing. Ngajar aja. Agus Rahiman. Lengkap semua Agus Asam. Ini ya pertanyaan kedua, mengapa penting bagi generasi muda, terutama kita ini mahasiswa, untuk memahami dan mengamalkan Pancasila? Nah, penting karena mahasiswa atau generasi muda lah yang bakal ngebawa negara ini ke depannya. Kalau misalnya generasi mudanya aja gak paham tentang Pancasila, mau dibawa kemana negara kita ini? Bagus banget jawabannya kak. Yang terakhir nih, apakah nilai-nilai Pancasila ini sudah sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia ini? Menurut saya sih belum ya, karena masih banyak ketimpangan sosial, terus masih banyak kasus-kasus korupsi lainnya, masih banyak juga orang-orang yang ternyata belum menanamkan rasa toleransi terhadap sesama. Oke, makasih banyak ya kak. Sama. Halo kak, boleh minta waktunya sebentar? Sebelumnya boleh perkenalan namanya dulu? Ya, perkenalkan saya Abigail Chandra dari Fakultas Hukum. Baik, ini saya mau wawancara kakak dengan beberapa pertanyaan, nggak apa-apa? Boleh. Oke, pertanyaan pertama itu, apa yang anda pahami tentang makna aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya ya, aktualisasi Pancasila tuh hal yang kita beneran lakukan gitu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini kita tuh udah ngelakuin apa tentang si Pancasila ini, sila-sila dari Pancasila ini. Menurut saya tuh gitu ya kak. Baik, yang kedua ya kak, mengapa penting bagi generasi muda untuk memahami dan mengamalkan Pancasila? Karena kan dari namanya juga Pancasila, itu tuh panca sama sila. Jadi menurut aku itu tuh sila-sila yang penting gitu buat kita, kayak mulai dari apa, ketakwaan pada Tuhan, toleransi, itu kan semua nilai-nilainya tuh ada di Pancasila gitu. Kalau kita nggak mengaktualisasikannya itu jadi gimana tuh, orang-orang bisa jadi intoleran, jadi kayak fabing gitu loh kak. Baik, yang terakhir nih, apakah nilai-nilai Pancasila sudah sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia ini? Kalau ditanya kayak gitu sih, saya nggak tahu pastinya. Tapi kalau dari mayoritas sih saya belum melihat bahwa itu tuh udah diituin secara iya gitu lah pokoknya kak. Belum gitu. Iya baik. Oke. Gitu aja kak? Segitu. Terima kasih ya kak. Ya well. Selesai beach. Udah. Udah. Makanya video dulu kita. Nah, begitu saja video yang bisa saya sampaikan kepada para penonton. Jika ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.